Anda kembali di iNewsroom pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Sekretaris Tim Pemenangan Ridho, Basri Bako, dan juru bicara Pramono Rano, Usama Abdul Aziz. Selamat malam, Pak Basri Bako dan Pak Usama. Malam, Mbak Diandra. Ya, malam. Baik, kita kembali berbincang sedikit. Saya mau ke Pak Usama terlebih dahulu. Tadi Pak Bako sudah mengklarifikasi soal video yang beredar itu kan saat kampanye dan tidak melanggar. Nah, tanggapan dari Pak Usama sendiri bagaimana? Ya, bila memang itu terbukti bahwa bukan pelanggaran pemilu, ya nanti kan juga yang membuktikan adalah Bawaslu. Nah, tinggal nanti kita periksa saja sama-sama, cek bareng-bareng fakta yang di lapangan seperti apa. Dan kami juga memohon bila nanti ada dari tim dari 03 yang ikut melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh satu juga bisa diterima dengan baik dan juga bisa diberikan haknya, memang sudah itu terbukti untuk dibayarkan 10 juta rupiah katanya per laporan. Ya mungkin perlu dipersiapkan aja agak banyak case-nya gitu. Itu aja sih. Baik, saya akan kembali ke Pak Basri Bako. Pak Basri, dengan adanya sayembara ini, apakah ini mengisyaratkan bahwa Ridho sudah mengakui bahwa hasil perolehan suara pilkada ini mengarah ke satu putaran begitu? Yang pertama, kami yang mengeluarkan sayembara. Karena kami yakin tidak pernah ada program atau perintah atau arahan apapun terkait money politik atau pembagian sembako di Minggu Tenang. Ya, yang kedua, dari tim pemenangan juga sampai saat ini belum pernah mengeluarkan statement bahwa mengakui kemenangan pilkada satu putaran. 2 kali kami konferensi pers, ya mengarahnya bahwa berkaitan dengan data internal kami, ya mengarahnya adalah pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Namun kami menghargai semua pendapat yang berbeda lainnya. Mari kita sama-sama menunggu hasil dari rekapitulasi dari KPU. Karena yang berhak mengumumkan apakah pilkada ini 1 putaran atau 2 putaran, atau yang berhak menang adalah KPU, bukan paslon atau bukan pihak-pihak lain. Kira-kira gitu Mbak. Baik, Pak Basri Bako, soal pilkada 2 putaran sendiri ini sebetulnya dasar keyakinan dari tim Ridho sendiri seperti apa? Apakah karena margin of error dari hasil quick count ini tipis sekali? Ya betul. Yang pertama, dari 3 atau 4 lembaga survei yang melakukan real count, ada 1 lembaga survei yang mengatakan bahwa paslon 03 itu dapatnya 49, sekian. Artinya tidak semua, itu yang pertama. Yang kedua, ini semua kan baru real count, baru quick count, ya. Real count paslon 03 punya real count, 01 juga punya real count. Nah, real count ini berdasarkan data dari TPS yang input juga manusia, ada human error di situ. Dan quick count itu margin errornya 1%. Kalau hanya 50, kan bisa jadi 51, bisa jadi juga 49. Nah, berdasarkan itu maka kami masih meyakini bahwa insya Allah Pilkada DKI Jakarta akan berjalan 2 putaran. Baik, saya akan ke Pak Usama setelah ini. Pak Usama, tadi kan bahwa Pak Basri Bako mengklaim bahwa Pilkada Jakarta ini akan berjalan 2 putaran, sementara Pram Rano yakin bahwa akan menang 1 putaran. Ini sebetulnya dasar keyakinan dari tim Pram Rano untuk Pilkada 1 putaran ini seperti apa?
Pak Usama, mohon maaf audionya sepertinya masih di mute. Terima kasih. Ya, sorry. Jadi kenapa kita yakin bahwa pilkada kali ini akan berlangsung satu putaran, karena kami sudah memiliki 100% form C1 di seluruh TPS. Kami memiliki saksi di seluruh TPS yang ada dan sudah dikumpulkan dan sudah direkapitulasi di internal kami sendiri. Jadi akan tidak mungkin bila memang form C1-nya berbeda gitu. Jadi kita bisa buktikan nanti bahwa harapannya nanti juga memang kita tetap akan menunggu keputusan yang resmi dari KPU di bulan Desember nanti, hasilnya seperti apa. Dan harapannya juga kami semua berharap tidak ada perubahan, tidak ada cawe-cawe dari satu kelompok atau intervensi dari siapapun yang nantinya bisa merubah form C1 di KPU maupun di rekapitulasi berjenjang. Jadi keyakinan kami juga memang juga didukung oleh proses quick count. Quick count ini kan juga selalu perbedaannya tidak jauh lah dengan aslinya. Apalagi juga didukung oleh form C1 yang sudah kami kumpulkan. Jadi harapannya memang tidak ada intervensi atau tidak ada tangan-tangan jahil yang nantinya mau merubah form C1 ke depan supaya prosesnya bisa berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Pak Basri Bako dan juga Pak Usama sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Tentunya kita akan menunggu bagaimana hasil resminya dari KPU. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak-Bapak.